Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 14 Oktober 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini dan siap untuk beraktivitas di dalam damai sejahtera Tuhan. Bacaan kita pagi ini dari Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara sekalian, bagaimanakah kualitas kemajuan belajar peserta didik diketahui? Tentu dengan melalui ujian-ujian. Apakah ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian kelulusan. Maksud ujian-ujian tersebut adalah untuk mengetahui sampai di mana kemajuan belajar setiap murid dan kesiapannya untuk melanjutkannya ke jenjang pendidikannya yang lebih tinggi. Demikian juga saudaraku dengan kehidupan iman murid-murid Kristus. Setelah kita dididik dengan kurikulum yang Allah sendiri tetapkan dan memberikan materi ajar yakni firman Tuhan, maka sekarang dia juga akan melanjutkannya dengan ujian-ujian. Saudara, seperti yang kita sudah dengarkan bahwa jikalau pencobaan itu datangnya dari iblis supaya menjauhkan seseorang dari kasih karunia Tuhan, maka ujian adalah berasal dari Allah. Ujian selalu bermaksud baik karena tujuannya supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita hidup di dalam kesucian. Ujian bertujuan untuk menginformasikan kepada kita bahwa kita sudah masuk dalam kesempurnaan yang sudah mahir atau semakin dewasa. Ujian dimulai dengan segala kepahitan, kesengsaraan, penderitaan, dan akhirnya dengan kemanisan, kebahagiaan, kemenangan, dan keindahan rohani. Di sini Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa iman kita kepada Allah pasti akan diuji. Saat kita menghadapi ujian, bagaimanapun juga kita tak boleh lupa bahwa berkat Allah tersembunyi di dalam ujian itu. Dalam ayat 4 pembacaan kita pagi ini, Yakobus memberitahu kita alasannya, bahwa seseorang diuji itu untuk membantu menjadi sempurna, utuh, tidak berkekurangan suatu apapun. Apakah maksudnya? Menjadi sempurna bukan berarti menjadi seseorang tanpa celah. Bukan berarti bahwa seseorang tak lagi membuat kesalahan apapun. Kesempurnaan yang disebutkan di sini berkaitan dengan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah kehidupan yang berlimpah, tidak kekurangan satu apapun, mencakup hikmat, kuasa, dan kasih rohani. Inilah tepatnya makna dari kata utuh, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Dengan kata lain, ujian bisa membantu kita bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan, menuju kepenuhan kedewasaan Kristus. Rasul Petrus menggunakan gambaran pemurnian emas di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Rasul Petrus memakai api sebagai gambaran ujian. Allah baru akan mendapatkan emas yang murni dengan memanaskannya dengan api. Semakin kuat panas dan lama emas itu berada di dalam api, maka semakin murni dan berharga emas itu dihasilkan. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus sebagai menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Melalui berbagai kesulitan, penderitaan, dan mungkin pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya membuat iman seseorang itu akan muncul seperti emas yang murni, seperti perak yang dimurnikan. Dan karena itu saudara sekalian, jikalau kita harus melewati berbagai proses ini, tidak ada cara lain untuk semakin bertekun. Saudara-saudaraku, apakah kita sedang berada dalam dapur ujian? Apakah ujian kita serasa begitu berat? Bersandarlah pada Tuhan Yesus yang telah menang melewati berbagai kesulitan hidup. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Marilah, hampirilah Dia di dalam kasih karunia-Nya, supaya kita menemukan pertolongan itu tepat pada waktunya. Seperti kata Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi, berserahlah dan bergantunglah kepada Kristus saudara sekalian. Ia akan menguatkan kita bersama
melewati dapur ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pagi ini Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu, bahwa kadang-kadang Tuhan ingin memproses iman kami untuk semakin dewasa melalui berbagai-bagai ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa, berilah kami kepekaan untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi di sekitar kami. Dan jikalau Tuhan izinkan kami menerima berbagai-bagai ujian, kuatkanlah kami. Kami menyerah kepadamu Bapa. Kami mohon kekuatan-Mu untuk melewati setiap hal dalam kehidupan kami, supaya kami memasuki masa-masa yang semakin sempurna di dalam iman, semakin kuat di dalam Dikau. Pada saat Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, Hamba-Mu berdoa dimanapun berada umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kuatkanlah mereka ya Bapa di sorga, ingatkanlah firman-Mu, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa, dan hamba-Mu menyerahkan semua pendengar renungan pagi ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih, dengarlah doa kami. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.